Selamat sore teman-teman semua dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, ya bagi Muslim yang menjalankan dan mudah-mudahan diberi kesehatan umur panjang sampai hari kemenangan. Oke teman-teman, kembali lagi di Study Club Web Development sore ini karena nggak ada yang bisa join teman-teman kan sibuk minggu pertama puasa gitu. Jadi dibuatin video aja nanti teman-teman bisa belajar. Oke, hari ini saya mau kasih satu pengetahuan tentang website tentunya, tentang front end, apa itu front end, apa itu back end, dan masuk ke database gitu. Kemarin teman-teman udah full coding tuh di HTML, walaupun belum masuk ke CSS gitu. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih apa itu front end, apa itu front end, apa itu back end, apa juga database. Kenapa kita perlu database gitu kan? Oke teman-teman dulu, share screen. Nah teman-teman, ini kita masuk di website punyanya Prima Kalja University, gitu kan. Nah, di sini ada pengertian mengenal tentang front end developer, tugas dan kisaran gajinya. Mantap kan? Udah kan gaji aja teman-teman. Nah, di sini apa itu front end? Ya, front end itu menurut websitenya Prima Karya University, teman-teman, adalah seorang profesional dalam bidang teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk apa nih? Mengembangkan dan memelihara bagian depan suatu website. Front, artinya itu kan depan, gitu. Front end, depan. Gitu. Bagian depan websitenya. Apa sih teman-teman? Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa pemrograman, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman udah ngoding kan di HTML dan sedikit masuk ke pengantar CSS. Nah, itulah proses di mana teman-teman membuat suatu front end, membuat suatu tampilan antar muka atau yang disebut tentang user interface, yang mana tampilan itu dibuat untuk user dalam berinteraksi dengan website tersebut, teman-teman. Nah, gimana ceritanya kalau kita buka website nggak ada tampilan apa-apa dan blank gitu aja? Contoh, error misalkan. Nah, ini pun masih ada front end-nya. Tampilannya apa? The site cannot be listened gitu kan. Nah, jadi menampilkan satu tampilan error gitu. Kalau si lokalhost ini nggak bisa terhubung. Dan bayangin temen-temen, website ini putih semua. Nah, gimana gitu kita mau berinteraksi tanpa front end? Kayak gitu. Nah, makanya front end itu adalah suatu tampilan depan website atau yang kita sebut, nah ini tampilan front end teman-teman salah satunya. Di sini ada navbar, gitu kan. Di sini ada bagian artikel, di sini ada teks terkait, kayak gitu. Dan di sini dia menggunakan judul, ya kan, heading berapa nih kira-kira. Itu dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS gitu. Atau nanti kita menggunakan React.js. Jadi React.js itu adalah satu framework atau cetakan lah dalam kita membuat satu front end website. Itu teman-teman. Nah, tugas front end, implementasi desain. Jadi si front end ini mengimplementasikan desain yang udah dibuat sama user interface atau UI UX designer kita sebutnya itu loh. Ya, dia membuat desainnya. Contoh, ketika saya udah dari buka Figma, waduh harus login dulu teman-teman. Harus login dulu ternyata. Oke, bentar deh login dulu. Aman nih, oke sambil jalan aja lah teman-teman. Sambil login sambil jalan. Oke, kembali lagi. Jadi si tugas front end developer ini adalah satu mengimplementasikan desainnya. Jadi si UI UX designer ini sudah membuatkan desain webnya seperti ini. Nah, si front end developer ini ya dia membuat program codingnya sempurna, semirip yang dia bisa seperti apa yang udah dikasih oleh si desainer, UI UX designer tersebut. Kemudian pengembangan antarmuka pengguna. Yang ini disebut dengan uh, tadi tampilan antarmuka. Yang mengembangkannya adalah si front end developer. Dia dikasih button, dia dikasih apa misalkan menu kayak gitu. Fitur-fiturnya itu dibuat dengan front end. Gitu. Pemahaman tentang desain dan UX. Nah, seorang front end developer ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang desain web. Itu yang dibuat sama UI UX designer ya. Dia harus paham, oh ini menggunakan
drop down. Drop down itu adalah misalkan ini ada nggak ya contohnya drop down. Jadi ketika, nah ini drop down teman-teman tentang kami fasilitas itu, nah ini drop down. Oh ternyata dia menggunakan drop down. Jadi ketika si UI UX designer ini membuat satu desain seperti ini, nah si front end developer ini bisa paham, oh maksudnya tuh ini, supaya ketika dia menggambar pohon anggur gitu kan. Nah, si front end developer ini sebisa mungkin berusaha ya menggambar pohon anggur juga. Jangan sampai yang dia gambar adalah pohon mangga. Gitu. Ya, jadi sebisa mungkin ya harus semirip itu dibuat oleh si front end developer. Kayak gitu. Kemudian ya eh, keahliannya, dia perlu bahasa pemrograman. Seperti apa? JavaScript gitu kan. HTML, CSS itu adalah satu apa ya bahasa markup lah, markup yang dibuat bahasa dasar banget untuk membuat satu website gitu. CSS adalah cascading style sheet yang dibuat yang di apa ya yang digunakan oleh si programmer untuk menghias ya untuk mempercantik tampilan yang udah saya bahas di awal. Jadi HTML itu adalah satu bangunan rumah yang udah jadi tapi belum diapa-apain kayak gitu, belum dikasih warna apapun, cat apapun kayak gitu, belum dihias apapun, ibaratnya belum sampai finishing gitu. Nah, si CSS-nya adalah satu finishing-nya, teman-teman. Nah, contoh di web ini, di Primakarya University, awalnya pun mereka buat web ini pasti, kalau dengan bahasa HTML biasa seperti itu, tampilannya bakal nggak seperti ini, teman-teman. Pendidikan tentang kami ini nggak bakal ada di samping, ya kan? Pasti di bawah, kayak gitu. Dengan apa? Dengan BR mungkin, garis baru. Nah, gimana caranya untuk ke samping? Yang menggunakan CSS, kayak gitu. Ada nanti teman-teman pengaturannya menggunakan CSS supaya eh, teks ini ke samping gitu. Nah, ini gimana button ada warnanya kayak gitu. Terus ini juga background web ini web Primakarya University ini juga backgroundnya nih ada warnanya nih. Sedangkan ketika kita pertama buat HTML kayak gitu, buat HTML pasti backgroundnya udah putih. Nah, gimana caranya background ini diwarnain? Ya menggunakan CSS tadi. Kayak gitu teman-teman front end itu. Nah, kita masuk ke back end. Apa itu back end? Gitu. Supaya teman-teman bisa nggak ngedengerin bar ilustrasi aja gitu kan. Saya bisa ambil dari websitenya Revo. Nah, dia menjelaskan tentang front end dan back end. Supaya teman-teman bisa ada visualnya gitu. Kan ada orang yang belajar dengan audiotonik gitu kan, pendengaran. Ada orang juga belajar dengan visual. Front end developer, back end developer. Jadi si peran ini tadi itu fokus mendesain tampilan visual websitenya. Visual itu apa yang kita lihat dengan bahasa pemrograman front end tersebut. Apa bahasa pemrogramannya? Ya tadi HTML, CSS, gitu, JavaScript kayak gitu. Nah, backend developer fokusnya kemana nih? Dia membuat struktur website dengan menggunakan bahasa pemrograman sisi server. Contoh kita mau login. Nah, login itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa ada backend, tanpa ada program di belakang server gitu. Jadi si user ini nggak bisa lihat program backend gitu. Si user ini cuma bisa lihat front end kayak gitu. Jadi backend itu adalah program yang berada di latar belakang website. Yang fungsinya ya menjalankan apa yang seharusnya website itu jalankan gitu. Contoh login kayak gitu. Terus apa lagi nih? Daftar nih misalkan daftar full program coba dulu gratis. Nah ini kan tampilan front end-nya. Tapi ketika kita mau daftar, terus di situ kan ada form, ya kan? Kita masukin data, inputin data, ya gitu. Menginputkan suatu data, nama, contohlah kecilnya alamat, itu di handle oleh backend, di mana data itu nanti masuk ke database, ya kan? Kayak gitu. Database itu apa? Oke, sementara nanti dulu untuk database. Nah, ini untuk backend developer, kayak gitu. Apa sih skill teknisnya? Python, Java, Ruby, PHP. Gitu. Nah, itu adalah satu bahasa pemrograman yang dibuat yang di apa ya yang digunakan dalam membuat satu backend kayak gitu. Backend
developer. Jadi dia yang menjalankan fungsi di belakang website. Si Revo ini dia menjelaskan nih, proyek akan dimulai saat web designer membuat desain. Jadi programmer itu belum bisa bekerja kalau belum ada desainnya kayak gitu. Kecuali dia sendiri mau mendesain menjadi UI UX designer juga. Jadi merangkum gitu. Nah, apakah bisa website itu juga dibuat dengan satu orang? Bisa, yang namanya full stack developer, ya kan? Jadi dia membuat front end-nya juga, dia membuat back end-nya juga, kayak gitu. Dalam membuat satu website, itu teman-teman. Nah, kenapa kita perlu front end? Kenapa kita perlu back end? Yang pertama adalah tampilan depannya. Back end adalah satu program yang berjalan di sisi servernya, gitu di belakang website, di latar belakang. Jadi ketika kita mau menginputkan data, contoh kita mau blocking sesuatu misalkan, kita mau eh, pesan makanan, martabak, gitu kan. Kita pesan berapa? Data kita masukin ke input, pesan satu, harga yang sekian sudah diberikan di website tersebut kan, sedianya stok masih ada gitu, misalkan ya. Gitu. Ketika kita submit, kita pesan, nah itu datanya akan masuk dan diolah, diproses oleh si program backend tersebut gitu teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan backend dan front end. Jadi backend itu adalah program yang ada pada tampilan depan antar mukanya. Nah, kalau backend itu adalah program yang di belakang web, di belakang server, di belakang server. Nah, coba ada gak ya contohnya? Stop. Mudah-mudahan ada teman-teman. Nah, ini adalah satu contoh backend, teman-teman. Kurang gede nggak sih ya? Nah, di sini ada indeks koneksi JS. Nah, ini kita udah gunain, saya sudah menggunakan framework dari React.js. Nah, di sini saya menggunakan React.js untuk front end-nya dan Express nih teman-teman untuk back end-nya. Kayak gitu. Membuat API, apa itu API? Nah, sebanyak lagi teman-teman. Kayak gitu. Nah, contoh lain ini, index.js. Nah, di sini kita ambil format dari front end yang ngirim sebuah request berupa post method kita ubah jadi JSON format. Nah, ketika kita mempost data kayak gitu teman-teman ke backend, nah ini akan ditangkap gitu sama backend data kita dan bakal terhubung ke database. Apa itu database? Oke, kita bahas database teman-teman supaya gak lupa lagi ya. Database, apa sih database? Kalau kita ngomongin data, berarti kan database itu adalah satu eh, apa ya, yang berhubungan dengan data gitu. Ya, kalau kita berbicara database, ada di Coding Indonesia ya. Website dari di Coding Indonesia. Nah, database itu adalah satu penyimpanan data, teman-teman. Database itu atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuannya yang saling berhubungan, berelasi, sehingga mudah dalam pengelolaan. Contoh, dalam membuat satu website pemesanan makanan, di situ ada banyak variabel. Contoh, kita ada tabel, kita beberapa tabel pemesanan, ada tabel user, gitu. Gak usah jauh-jauh deh. Ketika kita membuatkan website untuk user, kita perlu data user, teman-teman. Nah, database user itu harus ada. Apa isinya? Nama user, ID user, alamat user, misalkan nomor telepon, sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak ada database, si user itu tidak bisa menginputkan namanya, tidak bisa menginputkan informasi tentang kebutuhan untuk login dia. Gitu. Dan kalau nggak ada backend pun, si login tersebut tidak bisa diproses, hanya sekedar tampilannya aja.
Jadi, makanya perlunya front end, back end, dan database. Kayak gitu. Front end ada tampilannya, back end adalah program yang bekerja di belakang server, dan database adalah satu kumpulan data-data yang disimpan ya di dalam website tersebut yang saling berrelasi, yang saling berhubung. Kayak gitu. Jadi saya pernah membuat project, teman-teman. Project ini saya buat untuk perusahaan Steam. Jadi dia bisa pemesanan dalam website tersebut, melakukan pembayaran, kayak gitu. Dia bisa melihat informasi-informasi yang disediakan oleh website tersebut. Nah, apa fungsinya Figma? Apa fungsinya UI UX designer? Gitu. Apa fungsinya? Nah, fungsinya tadi yang saya bilang, teman-teman. Jadi UI UX design itu adalah mendesain website tersebut. Ketika dia sudah mendesain, oh ini front end-nya, di prototype sama dia. Kemana aja nih? Ketika kita klik login, dia muncul halaman apa? Keluarnya outputnya apa? Ketika dia menginputkan A, outputnya apa? Kayak gitu. Supaya si programmer ini bisa menyesuaikan, membuat secara eh, mirip apa yang didesain oleh si UI UX designer tadi. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah satu contoh desain front end yang dibuat oleh kelompok saya di project waktu saya di uh, Infinite Learning MSIB 5 kemarin, kampus Merdeka. Ini adalah project massive, teman-teman. Massive itu artinya ya project finalnya gitu. Project final. Tinggal banget nih teman-teman. Tunggu sebentar. Jadi ketika teman-teman mau mendesain, belajar mendesain satu website atau aplikasi mobile atau website desktop kayak gitu kan, ini bisa banget nih teman-teman. Aplikasi Figma recommended sih kayak gitu. Kalau membuat saya yang sudah belajar Figma sedikit gitu. Jadi toolsnya teman-teman bisa menggunakan Figma, bisa download aja di Google Figma. Kayak gitu. Nah untuk front end ya biasa lah VS Code kayak gitu, HTML, CSS, JavaScript atau PHP kayak gitu. Terus kalau teman-teman mau menggunakan Bootstrap, nanti kita bahas Bootstrap yang di depan. Jadi Bootstrap itu adalah satu program yang udah dibuat oleh si penyedia Bootstrap tadi, yang mana nanti Bootstrap itu kita hubungkan ke apa ya file kita gitu kan. Ketika nanti kita copy aja, tampilannya udah muncul gitu tanpa kita mendesain CSS-nya, tanpa kita menghias-hias. Tapi bisa sih kita hias-hias menggunakan Bootstrap, terus juga menggunakan React.js, Laravel, kayak gitu. Nah itu banyak teman-teman framework itu. Jadi catatan apa cetakan-cetakan, cetakan. Oke, ini lama banget ya. Oh ternyata lama. Nah ini adalah tampilan mobile. Oke berarti salah teman-teman. Kita masuknya jangan di mobile, tapi di website. Nah ini websitenya. Ini yang disebut dengan design user interface atau front end. Di sini ada landing page, ya. Jadi halaman awal di mana ketika kita buka situsnya, dia akan tampil landing page kayak gitu. Di landing page itu ada apa aja? Di sini ada informasi tentang, oh ini namanya website quick was, cuci motor dan mobil, apa aja deskripsinya. Terus di sini ada button masuk dan daftar. Ada informasi di sini juga ada gambar mobile atau handphone. Berarti aplikasi QuickWatch ini, website QuickWatch ini juga ada versi mobilenya, bisa di-download di Play Store gitu. Kemudian di bawahnya ini ketika kita scroll, di sini ada layanan, informasi layanan gitu.
bawahnya juga ada kelebihannya, benefitnya apa gitu. Kategorinya motor dan mobil, testimoni juga ada, dan ada peta di sini, ada puternya, ada apa yang namanya sosial medianya gitu kan. Kemudian ketika dia mau masuk nih, ketika dia klik ini, dia akan masuk ke login. Ketika udah masuk login, eh, dia akan masuk lagi ke dashboard tadi. Nah, di sini dashboard. Ketika dia mau melakukan pemesanan, gitu, dia tinggal klik apa. Ya, di sini ada menu pemesanan di samping beranda. Ketika dia klik pemesanan, dia akan masuk ke sini. Nah, di sini teman-teman, fungsinya backend. Tadi login udah kita fungsikan backend. Nah, backend ini berfungsi lagi teman-teman. Dan database ini juga digunakan. Kita perlu nama customer, kita perlu nama klien, nama HP klien. Di mana data-data itu kita simpan di penyimpanan website yang disebut database tadi. Kita menggunakan database. Database itu ada MySQL dan banyak lagi gitu. Nah, ketika data itu disimpan di database kita, data digunakan oleh kita, diolah gitu kan. Oh, ternyata user ini daftar, datanya ada seperti ini. Namanya siapa, nomor HP-nya berapa. Dia ketika dia mau booking, nanti akan ada di jadwal admin itu kayak gitu. Di jadwal pada websitenya admin. Oh, si user A, dia mesen nih, kayak gitu kan. Layanannya apa? Dan date-nya itu tanggalnya sekian gitu kan. Waktunya jam berapa? Jenis kendaraannya mobil. Kemudian special request ini adalah kita bisa gunakan ya seperti permintaan apa nih yang dia mau kayak gitu. Terus dia mau melakukan pembayaran lewat apa? Kayak gitu. Nah, di sini juga ada pembayaran konfirmasi, centang, setuju, kayak gitu Pak. Nah, ini adalah tampilan front end-nya. Kita bisa menggunakan prototype-nya. Kita kecil banget. Intinya prototype itu adalah tahapan atau proses di mana ketika kita klik login, dia akan muncul kemana, terhubung kemana, gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Contoh dalam website ini, ketika kita klik kategori, nah dia akan membuka drop-down. Ketika kita klik news, dia akan muncul nih di halaman berita, gitu kan. Nah itu yang disebut dengan prototype, gitu teman-teman. Nah ketika udah dibuat, si desain ini dibuat kayak gitu, udah dibuat sama si UX designer, sorry, UX designer. Nah, si programmer, si front end developer ini mulai bekerja gitu. Si back end pun bisa gitu kan mengerjakan dulu. Oh, ini loginnya seperti ini. Jadi keduanya tuh bisa langsung kerja kalau udah ada desain konsepnya mau seperti apa, kebutuhannya apa, apa fitur-fiturnya seperti apa, itu udah ada nih, semua udah didesain sama si UI UX design. Hari ini penjelasan tentang front end, back end, database, gitu kan, tentang UI UX designer juga, designer web juga tadi ya, desain webnya udah seperti apa, digunakan toolsnya apa, Figma, tadi udah saya sebut Figma, kemudian front end, back end, dan database. Database ada apa aja tadi udah salah satu MySQL. Kemungkinan kita juga menggunakan MySQL gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada study tour eh, web development sore ini, gitu kan. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, eh, jangan lupa bukannya yang manis-manis dulu, teman-teman. Gitu kan, kalau nggak ada yang manis-manis, ya kali nggak ada gitu kan. Ya udahlah. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.